Halo Sobat Sejarah, kembali lagi dengan kita di Ngobras Ngobrol bareng sejarah. Ngobrolin peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa lalu dan ngebentuk dunia kita hari ini. Bareng gua, Firman. Dan gue Belinda Mutiara. Nah Firman, kalau kita punya kebun nih, terus semua hasil panennya itu dikasih ke orang lain, kira-kira gimana ya rasanya? Wah, pasti nggak adil dong, dan itu pasti ngerugiin banget. Nah, jadi itulah yang dirasakan oleh para petani di masa lalu. Mereka dipaksa untuk menanam komoditas ekspor, namun bukan untuk kehidupan sehari-hari, tetapi untuk memperkaya para penjajah. Nah, di sini kita akan bedah kebijakan konversial, yaitu sistem tanam paksa, dan sosok di baliknya, Johannes van den Bos. Betul banget, Bel. Gimana sih cerita kebijakan ini bisa muncul? Mari kita mundur ke abad awal ke-19. Jadi pada awal abad ke-19, Belanda sedang mengalami krisis secara ekonomi dan mereka baru selesai perang melawan Napoleon. Di sini mereka terlilit hutang negara yang sangat banyak dan menumpuk. Lalu kas negara mereka juga yang benar-benar masih kosong. Parah banget. Nah, setelah Hindia Belanda atau Indonesia kembali ke tangan Belanda 1816, pemerintah kolonial tuh kayak langsung mikir, gimana sih cara mereka biar balik modal. Nah, di situ mereka udah berusaha buat melakukan sistem tanam pajak, tapi hasilnya ya kecil. Sistem tanam paksa adalah aturan di masa penjajahan Belanda, di mana penduduk Indonesia harus menyediakan sebagian lahannya untuk ditanami tanaman produksi untuk kepentingan ekspor, atau harus bekerja paksa di perkebunan milik Belanda. Hasil panen ini harus diserahkan kepada kerajaan Belanda untuk memperbaiki ekonomi Belanda yang mulai terpuruk akibat kalah dalam pertempuran. Nah, di tengah kegentingan itulah datanglah Johannes van den Bos. Dia diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda atau sekarang kita bisa menyebutnya yaitu Indonesia. Nah, di misi utamanya yaitu memenuhi kas Belanda secara singkat dengan cepat. Tapi dengan idenya adalah memaksa rakyat pribumi menanam tanaman yang laku di pasar Eropa seperti teh, kopi, tembakau, tebu, dan juga nila. Dan ide inilah yang akhirnya melahirkan namanya itu Kulturstelsel atau yang kita kenal sebagai sistem tanam paksa. Awalnya sih katanya sistem ini dibuat untuk kebijakan bersama atau kebaikan bersama, tapi nyatanya lebih dari itu. Nah, ditambah lagi katanya kalau panen gagal itu kan ditanggung pemerintah nih. Ya. Tapi itu cuma di atas kertas loh. Karena pada kenyataannya saat di lapangan itu jauh lebih kejam dari apa yang kita pikirkan. Benar, petani sering dipaksa menanam lebih dari 20% lahannya. Ada yang sampai 50%, bahkan lebih. Terus hasil panennya diambil semua sama pemerintah. Belum lagi mereka harus kerja paksa tanpa upah yang layak. Bahkan sampai 60 hari per tahun. Itu seringkali mereka langgar. Nah, yang paling menyedihkan lagi, kalau panennya gagal, kerugiannya tetap diperbankan dari petani. Jadi, aturannya benar-benar dilanggar habis-habisan oleh pejabat Belanda dan bupati yang ingin cari muka. Tentu saja sistem ini membawa dampak mengerikan buat rakyat Indonesia. Karena lahan dan tenaga mereka habis untuk tanaman ekspor, akhirnya lahan untuk menanam padi jadi berkurang. Dan ide inilah yang akhirnya melahirkan namanya itu Kulturstelsel atau yang kita kenal sebagai sistem tanam paksa. Awalnya sih katanya sistem ini dibuat untuk kebijakan bersama atau kebaikan bersama, tapi nyatanya lebih dari itu. Nah, sementara itu di sisi lain, Belanda pesta pora dalam 20 tahun. Mereka untung lebih dari 800 juta gulden. Uang ini dipakai untuk buat membangun infrastruktur di Eropa, bahkan membiayai revolusi industri mereka. Jadi, uang rakyat dan kemakmuran Belanda itu sebenarnya dibangun di atas penderitaan rakyat Indonesia.
Ini adalah salah satu contoh bagaimana sebuah kebijakan ekonomi bisa jadi alat eksploitasi yang brutal. Betul banget. Tahun 1860 dia menulis novel terkenal Max Havelaar dengan nama pena Multatuli. Buku ini menceritakan penderitaan rakyat Jawa secara gamblang. Max Havelaar ini sukses besar dan membuka mata masyarakat Belanda bahwa kemakmuran mereka ternyata hasil dari penindasan. Nah, tekanan politik di Belanda pun makin kuat dan akhirnya pada tahun 1870-an sistem tanam paksa resmi dihapus. Tapi bukan berarti rakyat Indonesia langsung sejahtera. Sistemnya diganti dengan politik liberal, di mana perusahaan swasta Eropa bisa langsung menguasai. Perkebunan, bentuk eksploitasinya saja yang berubah, tapi penderitaannya tetap sama. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini, Bel? Wah, banyak banget nih. Kita belajar banyak kebijakan yang menguntungkan satu pihak tapi menindas pihak lainnya. Itu pasti akan menyisakan luka. Sistem tanam paksa ini jadi bukti bahwa kemakmuran yang dibangun di atas penderitaan itu sifatnya rapuh. Setuju. Lalu pertanyaan yang penting buat kita hari ini, apakah bentuk tanam paksa modern masih ada di sekitar kita? Mungkin dalam bentuk yang berbeda, tapi ekspornya bisa saja hadir. Nah, itu dia. Mari kita renungkan bersama. Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini dengan episode Sistem Tanam Paksa dan sosok di baliknya yaitu Johannes van den Bos. Sampai jumpa di jejak sejarah selanjutnya. Bye.